Pernahkah Anda bangun pagi dan merasa tubuh begitu lemas, lutut terasa berat, atau tangan mulai gemetar saat memegang gelas? Apakah Anda mulai merasa bahwa setiap gerakan kecil kini butuh lebih banyak tenaga dari sebelumnya? Jika iya, Anda tidak sendiri. Seiring bertambahnya usia, tubuh memang mengalami banyak perubahan. Otot melemah, sendi kaku, dan energi tak lagi seperti dulu. Tapi apakah itu berarti kita harus menerima keadaan ini begitu saja? Tentu tidak. Dalam video ini, Anda akan menemukan 7 makanan sederhana yang bisa membantu Anda memulihkan kekuatan otot, meringankan langkah, dan menjalani hari-hari dengan lebih bertenaga di usia senja. Bukan suplemen mahal, bukan makanan impor yang sulit dicari, tapi makanan alami yang ada di sekitar kita. Di pasar tradisional, bahkan mungkin di pekarangan rumah Anda sendiri. Kami akan membagikan kisah nyata dari lansia-lansia Indonesia yang berhasil membalikkan keadaan hanya dengan perubahan kecil di pagi hari. Anda akan tahu mengapa belimbing bisa membantu mengatasi bengkak kaki dan tekanan darah tinggi. Bagaimana pisang kukus membantu meredakan kram dan kelelahan. Apa rahasia sederhana dari petani apel 74 tahun yang tetap aktif setiap hari? Dan kenapa alpukat, buah yang sering dianggap biasa, sebenarnya adalah raja pemulih otot bagi usia di atas 60 tahun? Setiap bagian dalam video ini dirancang untuk memberi Anda harapan dan solusi nyata. Jadi jangan lewatkan 1 detik pun, karena mungkin, hanya mungkin, 1 sendok dari makanan ini esok pagi bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih kuat, hidup yang lebih ringan, dan semangat yang kembali menyala. Tonton sampai habis, karena kesehatan Anda terlalu berharga untuk diabaikan. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Tapi sebelum kita benar-benar mulai, izinkan saya bertanya dengan hati yang tulus. Apakah Anda, di usia sekarang, masih merindukan saat-saat di mana tubuh Anda ringan melangkah ke masjid tanpa harus berpikir 2 kali? Apakah Anda masih ingin bisa menyapu halaman rumah sendiri, berdiri dari kursi tanpa bantuan, atau berjalan santai ke pasar untuk memilih sayuran segar seperti yang biasa Anda lakukan dulu? Jika hati kecil Anda menjawab, "Ya, saya ingin," maka mari kita buka lembaran baru ini bersama-sama, dengan tekad, dengan harapan, dan dengan cinta terhadap diri sendiri. Hadirin yang saya hormati, setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi seperti dulu. Setiap tahun yang kita lewati membawa perubahan-perubahan besar, pelan tapi pasti, yang seringkali tidak kita sadari sampai akhirnya menjadi beban. Otot-otot yang dulu kuat kini mulai melemah. Gerakan yang dulu ringan kini terasa berat. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai sarcopenia, penurunan massa dan kekuatan otot akibat penuaan. Tapi bagi kita, maknanya jauh lebih nyata. Jika tidak dirawat, tubuh kita secara perlahan kehilangan fondasi yang menopang segala aktivitas harian. Yang menyedihkan adalah, banyak orang lanjut usia kehilangan otot lebih cepat dari yang seharusnya. Dan bukan, saya ulangi, bukan karena mereka malas bergerak atau kekurangan suplemen. Tetapi karena mereka melewatkan momen paling penting setiap hari, pagi hari. Bayangkan ini. Setelah tidur semalaman, tubuh kita berada dalam kondisi puasa alami. Perut kosong. Kadar kortisol, hormon stres, meningkat. Ini adalah momen yang sangat penting, saat tubuh secara naluriah mencari nutrisi untuk memperbaiki sel, membangun jaringan,
dan menyegarkan organ-organ vital. Namun apa yang sering terjadi? Kita terburu-buru. Hanya menyesap kopi manis, mengunyah roti putih tanpa nilai gizi, atau bahkan lebih buruk, melewatkan sarapan sama sekali. Itu ibarat menyuruh mesin tua yang hampir kehabisan bahan bakar untuk terus bekerja tanpa isi ulang, hingga akhirnya benar-benar berhenti. Sebuah penelitian dari Tokyo Geriatric Institute mengungkapkan fakta yang mengejutkan. 2 jam pertama setelah bangun tidur adalah jendela emas untuk memperbaiki otot dan memperkuat jaringan tubuh. Pada waktu inilah tubuh paling siap menyerap nutrisi esensial, vitamin, mineral, protein, yang dibutuhkan untuk pulih dan bangkit kembali. Dan tahukah Anda? Alam telah menyediakan solusi paling lembut namun paling kuat, buah-buahan alami. Beberapa buah, ketika dikonsumsi saat perut kosong, mampu memberikan kombinasi sempurna dari serat larut, enzim pencernaan, vitamin C, kalium, magnesium, dan antioksidan kuat. Semua ini bekerja langsung memperbaiki jaringan otot, menjaga elastisitas sendi, dan melancarkan pembuluh darah, memberikan kehidupan baru bagi tubuh yang mulai lelah. Inilah mengapa saya tidak menyarankan memulai pagi Anda dengan nasi goreng berminyak, kue manis, atau minuman berkarbonasi. Sebaliknya, saya mengajak Anda untuk memulai hari dengan kelembutan, dengan buah yang tepat, yang mudah dicerna, ringan, tapi penuh kekuatan penyembuh. Dengan konsistensi, otot-otot yang dulu lemah bisa perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Langkah yang berat menjadi ringan. Tubuh yang kaku menjadi lentur. Dan yang paling indah, semangat hidup yang sempat redup kembali menyala. Jadi, mari kita lanjutkan bersama. Kita akan melihat satu persatu buah terbaik yang bisa Anda konsumsi saat perut kosong. Kita mulai dari nomor 7 dan naik ke buah nomor 1. Buah yang dianggap oleh banyak ahli sebagai kunci kekuatan, energi, dan kebangkitan bagi para lansia. Mari kita telusuri bersama, dan izinkan tubuh Anda untuk kembali merasakan apa artinya hidup dengan kekuatan dan harga diri. Buah pertama dalam daftar kita adalah belimbing. Sebuah buah yang seringkali hanya dianggap sebagai hiasan pinggir piring, terlihat cantik, namun jarang dihargai. Padahal, di balik bentuknya yang bersudut 5 dan rasa asam manisnya yang menyegarkan, tersembunyi kekuatan luar biasa yang begitu dibutuhkan oleh tubuh lansia yang mulai menua, melemah, dan kehilangan elastisitas alaminya. Belimbing kaya akan vitamin C, kalium, serta antioksidan yang berperan penting dalam regenerasi jaringan. Vitamin C bukan sekadar untuk daya tahan tubuh. Bagi orang lanjut usia, ia adalah bahan dasar pembentukan kolagen, yang memperkuat jaringan otot, menyokong sendi, dan menjaga agar tubuh tidak cepat kaku. Kalium, di sisi lain, berperan menjaga kestabilan kontraksi otot dan tekanan darah agar tetap dalam batas aman, terutama di pagi hari saat tubuh belum stabil sepenuhnya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tak hanya itu, belimbing juga memiliki efek diuretik alami yang lembut namun efektif. Bagi banyak lansia, bangun pagi dengan kaki yang bengkak atau rasa berat di betis bukanlah hal asing. Belimbing, ketika dikonsumsi saat perut kosong, mampu membantu tubuh melepaskan cairan yang terperangkap dan melancarkan sirkulasi darah. Rasa kaku perlahan menghilang, dan tubuh pun terasa lebih ringan untuk memulai hari. Saya teringat dengan kisah Ibu Buningsih, seorang wanita tangguh berusia 69 tahun dari Tulungagung. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, beliau akan memetik 2 buah belimbing matang dari pohon tua di pekarangan rumahnya. Sebuah kebiasaan sederhana, namun dilakukan dengan penuh keyakinan.
Dalam beberapa minggu saja, beliau mulai merasakan perubahan. Nyeri punggung yang dulu seperti menghantui setiap pagi mulai berkurang. Tidurnya lebih lelap, dan ia bisa bangun tanpa merasa letih. Seperti tubuh saya mulai diajak berdamai dengan usia, ujarnya suatu hari. Cara mengonsumsinya pun sangat sederhana. Ambil 1 atau 2 belimbing matang, cuci hingga bersih, lalu makan perlahan saat perut masih kosong. Jangan tambahkan gula, garam, atau bahan lain yang akan mengaburkan kealamian manfaatnya. Biarkan tubuh Anda menyerap setiap tetes nutrisinya dalam keadaan murni. Namun, penting untuk diingat, bagi Anda yang memiliki masalah ginjal kronis, belimbing bisa berbahaya karena mengandung asam oksalat. Maka, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjadikannya rutinitas harian. Tapi bagi lansia yang sehat atau hanya mengalami keluhan ringan seperti kram otot, kelelahan, atau sirkulasi yang lambat, belimbing bisa menjadi pilihan pagi yang menyegarkan dan menyembuhkan secara perlahan. Dan kini, mari kita lanjut ke buah kedua. Buah yang mungkin akrab di dapur Anda, namun jarang dianggap sebagai penyelamat kekuatan otot. Belum lama ini saya mendapat telepon dari seorang bapak sederhana namun penuh semangat bernama Pak Darno. Usia 72 tahun, tinggal di lereng Gunung Merapi. Suaranya terdengar lirih, lelah, namun tetap sopan dan hangat. Ia bercerita bahwa akhir-akhir ini tubuhnya cepat lelah. Bahkan untuk berjalan 5 menit menuju musala saja, betisnya seperti ditusuk-tusuk, pegal, dan hampir kram. Padahal dulunya, Pak Darno adalah sosok aktif yang gemar bersepeda keliling desa. Ia kuat, energik, dan tak pernah diam. Saya bertanya padanya apa yang biasa ia makan di pagi hari. Ternyata, seperti banyak orang, beliau hanya minum kopi hitam dan makan 1 gorengan. Pahit dan berminyak, 2 hal yang tidak memberi otot apapun yang mereka butuhkan. Saya menyarankan beliau mengganti sarapan dengan 1 buah pisang kepok matang yang dikukus setiap pagi, tanpa tambahan gula, tanpa topping. Pisang matang, terutama yang dikukus, mengandung kombinasi luar biasa dari kalium, magnesium, dan vitamin B6. Ketiganya adalah sahabat bagi sistem saraf dan otot lansia. Kalium membantu kontraksi otot agar stabil. Magnesium mengendurkan ketegangan. Vitamin B6 mendukung sistem saraf agar tidak cepat letih atau lemah. Tak hanya itu, pisang juga mengandung triptofan, sebuah asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon kebahagiaan, yang kemudian diubah menjadi melatonin, hormon tidur. Artinya, selain memperkuat tubuh, pisang juga membantu Anda tidur lebih dalam, lebih tenang. Dan bagi lansia, tidur bukan sekadar istirahat, melainkan proses pemulihan alami yang tak tergantikan. 2 minggu berlalu. Saya menerima telepon lagi dari Pak Darno. Tapi kali ini, suaranya berubah total, penuh energi, lebih ceria, bahkan sempat tertawa kecil. Ia berkata, "Sekarang saya bisa jalan lebih jauh, kaki saya nggak cepat pegal lagi. Dan tidur saya nyenyak, dok, tidak bangun-bangun tengah malam." Bagi Anda yang ingin mencobanya, cukup kukus 1 pisang kepok matang setiap pagi. Makan hangat-hangat, tanpa gula, tanpa keju, tanpa saus. Biarkan nutrisi alaminya bekerja menyentuh setiap serabut otot dan saraf Anda. Jika tidak ada pisang kepok, gunakan pisang raja atau pisang uli matang sebagai alternatif. Buah bukan sekadar pelengkap. Dalam kondisi yang tepat dan waktu yang pas, buah bisa menjadi obat, penyembuh, dan sahabat. Dan semua itu dimulai dari 1 keputusan kecil di pagi hari. Pilihan untuk memperlakukan tubuh Anda dengan cinta dan harapan.
Namun, seperti semua hal baik dalam hidup, kita tetap perlu bijaksana. Bagi mereka yang memiliki masalah ginjal atau kadar kalium yang tinggi dalam darah, konsumsi pisang harus dilakukan dengan hati-hati. Kalium, meski sangat bermanfaat untuk otot dan sistem saraf, bisa menjadi berbahaya jika tubuh tidak mampu membuang kelebihannya. Maka, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai kebiasaan ini secara rutin. Setiap tubuh memiliki kebutuhan dan keterbatasan yang berbeda, dan kita perlu mendengarkannya dengan kasih. Meski terdengar sederhana, kebiasaan kecil seperti mengganti kopi dan gorengan dengan pisang kukus hangat setiap pagi bisa menjadi titik balik. Sebuah langkah kecil untuk tubuh, namun besar artinya bagi kualitas hidup di usia senja. Ini membantu menyimpan energi lebih efisien, mencegah ketegangan otot, dan membuat setiap langkah terasa lebih ringan, lebih mantap, lebih percaya diri. Sekarang, mari kita bahas satu makanan pagi berwarna ungu alami yang tak hanya menyehatkan, tetapi juga membawa kekuatan diam-diam dalam membersihkan dan memperbaharui tubuh dari dalam. Beberapa tahun lalu, saya berkesempatan menghadiri pelatihan kesehatan lansia di sebuah pulau indah di timur Indonesia, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di sana, saya bertemu dengan banyak pria dan wanita tua yang sungguh luar biasa. Usia mereka sudah di atas 70, bahkan beberapa mendekati 80 tahun, namun tubuh mereka tetap tegap, gerakan mereka lincah, dan semangat mereka menyala terang. Mereka masih berkebun, berjalan kaki jauh ke pasar, bahkan menaiki bukit kecil untuk melihat ladang setiap pagi. Sungguh pemandangan yang menyentuh hati. Lalu saya bertanya, apa rahasianya? Dan hampir semua dari mereka menjawab dengan kalimat yang sama. Setiap pagi sebelum matahari naik, kami makan ubi ungu kukus hangat. Ubi ungu mungkin bukan buah, tapi dalam dunia kesehatan lansia, fungsinya bahkan lebih baik dari banyak makanan lainnya. Ubi ini mengandung antosianin, pigmen ungu alami yang merupakan antioksidan kuat. Antosianin membantu mengurangi peradangan ringan, mempercepat regenerasi sel otot, dan melindungi jaringan tubuh dari kerusakan akibat usia. Tak hanya itu, kandungan serat larut dalam ubi ungu sangat tinggi. Ini adalah jenis serat yang lembut namun bekerja efektif dalam membersihkan usus dari sisa makanan, racun, dan lemak yang mengendap selama bertahun-tahun. Usus yang bersih berarti penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal, termasuk zat besi, magnesium, dan protein yang sangat dibutuhkan oleh otot lansia. Sebuah studi ilmiah dari Journal of Food Science tahun 2021 menunjukkan bahwa tikus lansia yang diberi ekstrak ubi ungu menunjukkan peningkatan fungsi otot dan daya tahan tubuh secara signifikan. Memang, penelitian pada manusia masih terus dikembangkan, tapi temuan ini membuka harapan besar. Dan bagi masyarakat Indonesia, yang sudah terbiasa dengan ubi sejak kecil, ini bukan sesuatu yang asing. Justru, ini adalah warisan sehat yang sudah ada di dapur kita sendiri selama ini. Jika Anda ingin mencobanya, cukup kukus sepotong kecil ubi ungu matang setiap pagi. Makan selagi hangat, tanpa gula, tanpa santan, tanpa garam. Rasa manis alaminya sudah cukup untuk memuaskan lidah, mengenyangkan perut, dan memberi kenyamanan dalam lambung tanpa membuat perut terasa berat atau kembung. Kebiasaan kecil ini bisa menjadi landasan kuat, sebuah pondasi harian, untuk menjaga tubuh tetap bersih, bugar, dan bertenaga di usia senja. Namun sekali lagi, bagi para lansia yang memiliki diabetes yang belum terkontrol, kandungan karbohidrat dalam ubi tetap perlu diawasi. Tidak berarti harus dihindari sepenuhnya, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Tubuh kita seperti taman, perlu perawatan yang penuh perhatian,
bukan ketergesaan. Sebuah pagi yang dimulai dengan sepotong ubi ungu hangat bukan hanya memberi energi, tetapi membersihkan tubuh dari dalam, mengangkat beban tak kasat mata dari sistem pencernaan, dan membuat hati terasa lebih ringan. Dan sekarang, mari kita kenali satu lagi, permata kecil dari alam. Buah mungil berwarna merah muda cerah yang sering terlewatkan di meja makan, padahal di ambia menyimpan kekuatan besar untuk kesehatan tubuh lansia. Di banyak dapur keluarga Indonesia, jambu biji hadir dalam bentuk irisan rujak atau jus segar saat cuaca panas. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik dagingnya yang manis asam dan teksturnya yang padat, jambu biji merah muda adalah salah satu buah paling bermanfaat bagi orang lanjut usia, terutama dalam menjaga daya tahan tubuh, kekuatan otot, dan fleksibilitas sendi. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Jambu biji merah mengandung vitamin C dalam kadar yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan jeruk. Vitamin C ini bukan hanya pelindung tubuh dari infeksi, tetapi juga pendorong utama pembentukan kolagen, senyawa penting yang menjaga jaringan ikat antara otot dan tulang tetap lentur dan kuat. Selain itu, jambu biji mengandung likopen, antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, dan zat besi, yang penting untuk memperkuat darah dan mencegah kelelahan. Kombinasi ini menjadikan jambu biji sebagai salah satu buah terbaik bagi lansia yang ingin tetap aktif dan bebas dari rasa ngilu di persendian. Dan yang lebih indah, jambu biji mudah ditemukan, murah, dan tidak memerlukan persiapan rumit. Hanya perlu dipotong dan dinikmati dalam keadaan segar. Mari kita lanjutkan perjalanan kita bersama buah ini, dan buah-buah lainnya, yang telah disediakan alam sebagai sahabat setia dalam merawat tubuh yang menua dengan penuh kasih. Tahukah Anda bahwa jambu biji merah mengandung kadar vitamin C yang jauh lebih tinggi dibandingkan jeruk yang biasa kita konsumsi? Ya, buah kecil yang tampak sederhana ini menyimpan kekayaan luar biasa yang seringkali tidak kita sadari. Di balik warnanya yang merah segar dan aromanya yang manis menyenangkan, tersembunyi kekuatan alami yang bekerja dalam diam, membangun kembali jaringan, memperkuat sendi, dan memberi kekuatan bagi tubuh yang mulai menua. Vitamin C, seperti yang kita tahu, sangat penting untuk sistem imun. Tapi lebih dari itu, ia adalah bahan utama pembentuk kolagen, zat dasar pembangun jaringan ikat yang menyatukan otot dan tulang. Kolagen adalah jembatan yang menjaga agar kita tetap lentur, tidak kaku, tidak cepat cedera. Ketika jaringan ini kuat, sendi pun tidak mudah nyeri, dan otot lansia bisa pulih lebih cepat dari kelelahan ringan maupun kerusakan kecil. Tak berhenti di situ, jambu biji merah juga merupakan sumber alami likopen dan zat besi. Likopen adalah pelindung sel yang melawan radikal bebas, musuh dalam selimut yang menyerang tubuh secara perlahan, mempercepat penuaan, dan merusak jaringan halus dari dalam. Sedangkan zat besi sangat penting untuk membentuk hemoglobin, zat dalam darah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot. Ketika otot mendapatkan cukup oksigen, tubuh menjadi lebih kuat, tidak mudah lelah, dan mampu bergerak lebih aktif tanpa rasa lesu atau pusing. Saya teringat seorang wanita kuat bernama Ibu Eti dari Sukabumi. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan yang umum namun mengganggu. Sering pusing, cepat lelah, terutama saat berkebun di pagi hari. Setelah diperiksa, hasil darahnya menunjukkan kadar hemoglobin yang rendah. Saya menyarankan satu hal sederhana, minum jus jambu biji merah murni setiap pagi, tanpa gula, tanpa campuran apapun. Hanya buah segar dan air secukupnya. Sebulan berlalu. Ibu Eti kembali dengan wajah lebih cerah, suara lebih bersemangat. Ia tersenyum dan berkata,
Sekarang saya bisa berkebun lagi tanpa harus duduk-duduk karena lelah. Sebuah perubahan kecil, namun dampaknya luar biasa bagi kualitas hidupnya. Jika Anda ingin mencobanya, cukup konsumsi setengah hingga 1 buah jambu biji merah matang setiap pagi. Bisa dimakan langsung, atau dibuat jus segar tanpa pemanis. Pilih buah yang kulitnya lembut, berwarna merah cerah, dan memiliki aroma harum yang khas. Buah ini mudah ditemukan di pasar tradisional dengan harga yang bersahabat, namun manfaatnya tak kalah dengan buah-buahan mahal dari luar negeri. Dengan segelas jus jambu biji setiap pagi, tubuh tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih siap menghadapi hari dengan semangat, dengan napas yang lebih ringan, dan langkah yang lebih tegap. Namun, bagi Anda yang memiliki lambung sensitif atau sering mengalami MAG, sebaiknya konsumsi jambu biji setelah makan ringan, atau campur dengan sedikit air hangat untuk menghindari iritasi. Dengarkan tubuh Anda, karena ia selalu memberi sinyal, kapan ia nyaman dan kapan tidak. Dan sekarang, mari kita bahas satu makanan tradisional yang sering diremehkan, tapi sesungguhnya menyimpan keajaiban bagi otot lansia yang mulai melemah, kacang hijau. Hadirin yang saya hormati, di banyak rumah sederhana di desa-desa Indonesia, suara mendidih dari panci berisi rebusan kacang hijau seringkali menjadi penanda pagi telah dimulai. Bau hangatnya menyebar perlahan ke sudut-sudut rumah, membangunkan tubuh yang lelah dengan kelembutan. Semangkuk bubur kacang hijau hangat bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membangunkan kembali sel-sel otot yang telah lama kehabisan tenaga. Kacang hijau mengandung protein nabati yang lembut dan mudah dicerna. Sangat cocok untuk pencernaan lansia yang tidak sekuat dulu. Di dalam butir kecil ini terdapat kekayaan nutrisi, folat, zat besi, vitamin B1, dan magnesium. Semuanya bekerja harmonis, memperbaiki jaringan otot yang rusak, membangun sel baru, menjaga kestabilan sistem saraf, dan memberikan tenaga tanpa membuat tubuh terasa berat. Berbeda dengan protein dari daging atau telur yang kadang terlalu berat bagi sistem pencernaan yang melambat seiring usia, protein dari kacang hijau bersifat lembut, seolah tahu bagaimana cara menyapa tubuh lansia dengan kasih sayang. Ia menyelinap perlahan ke dalam sel, memperbaiki dari dalam, tanpa menimbulkan beban berlebih. Saya teringat Bapak Sarwan, pensiunan guru berusia 74 tahun dari Banjarnegara. Sejak pensiun, beliau mulai merasakan kelelahan yang aneh. Tidak sedang sakit, tapi untuk menyapu halaman saja kakinya sudah gemetar. Untuk menyiram tanaman, ia harus duduk setelahnya. Saya ajak beliau ngobrol panjang, dan seperti banyak lansia lainnya, pagi-paginya hanya diisi kopi pahit. Saya menyarankan sesuatu yang lebih lembut. Semangkuk kecil bubur kacang hijau tanpa gula, tanpa santan, hanya sedikit garam. Diminum hangat, perlahan, dengan rasa syukur dalam hati. 2 minggu kemudian, beliau datang kembali. Tapi kali ini wajahnya penuh senyum. Saya sudah bisa menyapu halaman sampai bersih, Dok. Dan anehnya, tidur saya lebih nyenyak. Badan ini akhirnya merasa tenang. Kadang yang dibutuhkan bukan suplemen mahal, bukan obat canggih, tapi makanan yang penuh cinta dan kesederhanaan. Kacang hijau adalah contoh sempurna dari itu. Kecil, lembut, murah, dan penuh kehidupan. Jika Anda ingin mencoba, cukup rebus kacang hijau dengan air hingga empuk. Jangan tambahkan santan atau gula berlebih. Sedikit garam cukup untuk memperkuat rasa. Makanlah hangat-hangat di pagi hari, perlahan-lahan, dan rasakan bagaimana tubuh Anda merespons dengan rasa nyaman dan syukur yang dalam. Cara membuat bubur kacang hijau yang benar tidaklah rumit. Justru disitulah letak keajaibannya.
kesederhanaan yang mengandung kekuatan. Cukup rebus kacang hijau hingga benar-benar empuk, tambahkan sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa, dan sajikan selagi hangat. Tidak perlu santan, tidak perlu gula, apalagi pemanis buatan, terutama bagi mereka yang memiliki kadar gula darah tinggi atau kolesterol yang tak stabil. Bubur ini bukan sekadar pengganjal lapar. Ia adalah makanan penyembuh, yang telah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita. Ia menenangkan perut, memulihkan tenaga, dan membangunkan otot yang mulai kehilangan fungsinya. Dengan hanya semangkuk kecil setiap pagi, tubuh mendapatkan cukup energi untuk memulai hari tanpa keluhan lelah atau sendi yang gemetar. Kini, kita sampai pada buah berikutnya. Buah yang tampil sederhana, segar, dan manis di lidah, tetapi manfaatnya jauh melampaui rasa. Belum lama ini, saya mendapat undangan minum teh dari seorang petani apel bernama Pak Jono, usia 74 tahun, yang tinggal di Lereng Batu, Malang. Rumahnya asri, dengan halaman kecil penuh bunga dan pohon apel tua yang berdiri tegak di sudut pekarangan. Pak Jono sudah tak aktif bertani seperti dulu, tapi setiap pagi ia tetap menjaga rutinitas kecilnya, berjalan keliling halaman, menyapu dedaunan, dan menyiram bunga-bunga kesayangannya. Saat saya bertanya apa rahasia kekuatannya, beliau hanya tersenyum dan menunjuk ke pohon apel. Setiap pagi, saya makan satu apel dari pohon ini. Tidak pernah saya lewatkan, katanya. Apel merah lokal, mungkin tidak semewah buah impor di ras supermarket, tidak mengilap, tidak dibungkus plastik, tapi di dalam daging buahnya terkandung nutrisi yang sangat berharga, khususnya bagi tubuh lansia yang mulai kehilangan kepadatan dan kekuatan alaminya. Apel mengandung quercetin, antioksidan alami yang membantu mengurangi kerusakan otot akibat stres oksidatif, kerusakan halus yang sering tidak terasa, namun perlahan-lahan melemahkan otot. Serat pektin di dalamnya membantu melancarkan pencernaan, menyeimbangkan kadar gula darah, dan mendukung kesehatan usus secara keseluruhan. Yang jarang diketahui orang, apel juga mengandung boron dan vitamin K, dua nutrisi penting untuk menjaga kepadatan tulang dan fleksibilitas sendi. Kombinasi ini sangat krusial bagi lansia, karena ketika tulang kehilangan massa dan sendi mulai kaku, risiko jatuh dan patah tulang menjadi sangat tinggi. Satu apel setiap pagi bisa menjadi penjaga diam-diam yang memperkuat pondasi tubuh Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Pak Jono selalu mengunyah apel merahnya perlahan, tanpa dikupas, tanpa dicampur apapun. Ia percaya kulit apel adalah bagian penting dari manfaat alami, dan saya sepakat, asalkan buahnya dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah bertahun-tahun menjalani rutinitas itu, kekuatan kaki beliau tetap terjaga, bahkan langkahnya masih ringan, seperti orang yang jauh lebih muda dari usianya. Jika Anda ingin mencoba, pilihlah apel merah lokal yang matang dan harum. Makan satu buah di pagi hari. Jika gigi Anda sudah tidak kuat, parut halus atau kukus sebentar hingga lembut, tapi jangan buang kulitnya. Apel ini mungkin tampak biasa, tapi dialah penjaga yang diam-diam bekerja untuk kekuatan Anda setiap hari. Namun perjalanan kita belum selesai. Justru kini kita sampai pada puncak dari pembahasan ini, buah terakhir, yang oleh banyak ahli gizi dan dokter disebut sebagai raja pemulih otot bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Hadirin yang saya hormati, buah ini tak lain adalah alpukat. Mungkin selama ini Anda mengenalnya sebagai bahan pelengkap es campur, atau sebagai jus manis yang dicampur susu kental, gula, dan es batu. Sayangnya, cara penyajian itu mengubur manfaat sejati dari alpukat,
dan justru mengubahnya menjadi beban bagi tubuh. Namun jika dikonsumsi dalam bentuk alaminya, tanpa tambahan apapun, alpukat adalah salah satu makanan terbaik untuk lansia. Ia bukan sekadar lezat di lidah, tapi kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat untuk jantung, serta mengandung kalium, magnesium, serat, vitamin E, vitamin K, dan antioksidan kuat seperti glutatione. Kombinasi ini mendukung kesehatan otot dan sendi, mempercepat pemulihan jaringan, dan menstabilkan sistem saraf, tiga aspek yang sangat penting bagi tubuh yang menua. Saya pernah mendampingi seorang pasien pria berusia 70-an, yang mengalami tremor ringan dan sering mengeluhkan tangan gemetar saat mengambil gelas. Setelah mengganti sarapan paginya dengan setengah buah alpukat segar setiap hari, tanpa roti, tanpa saus, keluhan itu perlahan menghilang. Bahkan tidurnya menjadi lebih nyenyak, dan pikirannya terasa lebih tenang. Alpukat juga membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang dan menurunkan tekanan darah secara alami, menjadikannya makanan yang aman dan bersahabat bagi banyak lansia. Jika Anda ingin mencoba, ambil setengah buah alpukat matang di pagi hari, keruk perlahan dengan sendok kecil, dan makan langsung. Jangan dicampur apapun. Nikmati rasa lembut dan gurih alaminya. Jika teksturnya terlalu padat, tambahkan sedikit air hangat, bukan gula, bukan susu. Dengan rutin mengonsumsi alpukat setiap pagi, Anda sedang memberi tubuh Anda bekal terbaik untuk memperbaiki, membangun kembali, dan memperkuat dari dalam. Alpukat. Buah dengan daging lembut yang kerap dianggap pelengkap es campur, atau dicampur susu kental manis dan gula. Padahal, ketika dikonsumsi dalam bentuk alaminya, alpukat adalah salah satu hadiah paling luar biasa dari alam bagi tubuh lansia. Di balik teksturnya yang halus dan rasa gurih alaminya, alpukat mengandung kombinasi nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang mulai melemah karena usia. Lemak tak jenuh tunggal yang sehat untuk jantung, kalium dalam kadar tinggi, vitamin E dan K, magnesium, folat, dan antioksidan kuat seperti glutatione. Semuanya bekerja bersama seperti tim penyembuh dalam diam. Mereka tidak hanya memberi energi, tetapi juga membantu memperkuat sendi, mempercepat pemulihan otot, dan menjaga fungsi sistem saraf tetap tajam. Yang mengejutkan, kandungan kalium alpukat bahkan lebih tinggi daripada pisang, dan itu sangat penting untuk mencegah kram otot yang sering menghantui pagi hari para lansia, serta membantu detak jantung tetap teratur dan stabil. Saya teringat kisah sederhana namun menyentuh dari Ibu Suharti, usia 71 tahun, seorang pensiunan guru dari Banyumas. Beliau datang ke saya dengan keluhan lutut yang lemah, terutama setiap kali bangun pagi. Rasanya seperti tidak ada tenaga di kaki, begitu katanya lirih. Saya menyarankan satu hal kecil, makan seperempat buah alpukat matang setiap pagi, tanpa tambahan apapun. Dalam waktu beberapa minggu, perubahan itu datang. Tubuhnya terasa lebih ringan, lututnya tak lagi kaku, dan tekanan darahnya mulai lebih stabil. Ia bahkan mengaku bisa kembali berjalan-jalan pagi di halaman rumahnya, suatu rutinitas yang dulu ia tinggalkan karena takut terjatuh. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition and Aging mendukung pengalaman ini. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara rutin, khususnya di pagi hari, dapat meningkatkan massa otot tanpa lemak, memperbaiki fleksibilitas gerakan, dan meningkatkan kemandirian fisik pada lansia. Ini bukan sekadar teori, ini adalah harapan yang bisa Anda rasakan sendiri. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, konsumsilah alpukat dalam bentuk alaminya. Ambil 1 atau 2 sendok makan alpukat matang, makan perlahan saat perut kosong di pagi hari. Jangan campur dengan gula, susu kental, es batu, atau pemanis lainnya.
Biarkan tubuh Anda menerima murninya nutrisi dari alam, tanpa gangguan. Jika Anda belum terbiasa, mulailah dari porsi kecil. Perhatikan bagaimana tubuh merespons. Meskipun lemaknya adalah lemak sehat, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan bagi sebagian orang. Maka, mulai perlahan, dengan penuh perhatian dan kasih pada tubuh sendiri. Karena sesungguhnya, alpukat bukan sekadar buah, ia adalah sahabat harian, penyembuh yang lembut, penjaga kekuatan, dan penyeimbang tubuh di masa emas Anda. Dalam keheningan pagi, saat tubuh masih rapuh dan jiwa tengah mencari energi, 1 sendok alpukat bisa menjadi titik awal dari hari yang berbeda, hari yang lebih ringan, lebih bertenaga, dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita telah menjelajahi 7 makanan alami sederhana, yang bisa menjadi tonggak pemulihan tubuh lansia. Dari belimbing yang menyegarkan, pisang kukus yang menguatkan, ubi ungu yang membersihkan, jambu biji merah yang memperkuat, bubur kacang hijau yang menenangkan, apel merah yang menjaga tulang, hingga alpukat yang menyeluruh dan menyeimbangkan. Semuanya hadir dalam jangkauan kita. Tidak mahal, tidak langka, tidak rumit. Namun keajaiban dari semua itu tidak terletak pada harga atau kemewahannya, melainkan pada waktu dan niat kita mengonsumsinya. Semua buah dan makanan ini akan menjadi biasa saja bila dimakan tanpa kesadaran. Tapi jika Anda memilih untuk mengawali pagi dengan 1 porsi kecil dari alam, maka Anda sedang memberi tubuh Anda isyarat untuk bangkit dan memperbaiki diri, hari demi hari. Tapi izinkan saya mengingatkan dengan penuh kasih, setiap tubuh memiliki ceritanya sendiri. Jika Anda sedang menjalani perawatan medis tertentu, memiliki gangguan ginjal, diabetes berat, atau masalah pencernaan kronis, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjadikan buah-buahan ini sebagai kebiasaan harian. Karena apa yang sehat bagi satu orang, bisa jadi memerlukan penyesuaian bagi orang lain. Namun, bagi sebagian besar lansia yang sering merasa lemah di pagi hari, yang lututnya bergetar saat berdiri, yang napasnya terengah hanya karena menyapu halaman, 7 makanan sederhana ini bisa menjadi awal dari perubahan besar. Bukan sekadar perubahan pada tubuh, tapi juga perubahan pada semangat hidup, pada cara memandang usia, pada keinginan untuk tetap aktif, kuat, dan mandiri. Dan semua itu, percayalah, bisa dimulai dari 1 keputusan kecil di pagi hari. Kita tidak perlu menunggu sakit untuk mulai mengubah kebiasaan. Terkadang, 1 tindakan kecil penuh kasih di pagi hari, seperti memakan 1 buah saja, bisa menjadi awal dari proses penyembuhan. Saya percaya bahwa kesehatan tidak harus mahal atau rumit. Yang kita butuhkan hanyalah kemauan untuk memulai dan kesabaran untuk terus menjalani. Dan semua itu bisa dimulai dari dapur rumah kita sendiri. Sekarang setelah Anda mendengar ke-7 makanan luar biasa yang bisa membantu memulihkan kekuatan otot, menjaga sendi tetap lentur, dan memberikan energi alami di pagi hari, apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan hari ini? Apakah itu manfaat luar biasa dari alpukat yang dikonsumsi tanpa tambahan? Atau mungkin kekuatan sederhana dari semangkuk bubur kacang hijau hangat setiap pagi? Atau justru kebiasaan kecil Ibu Suharti atau Pak Jono yang menginspirasi Anda untuk mulai mencintai tubuh Anda sendiri? Silakan tuliskan di kolom komentar, 1 hal yang paling Anda pelajari dan benar-benar ingin Anda praktikkan mulai besok pagi. Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar untuk tubuh Anda di masa depan. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan ke orang-orang terdekat Anda, dan subscribe ke channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah sehat, kuat, dan semangat di usia emas Anda.